Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 192191198 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar gerak. Yang pertama itu ada pengertian belajar gerak, yang dimana belajar gerak di sini merupakan tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umum berikut. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian belajar gerak. Ya, jadi menurut Smith yaitu menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang menjadikan atau dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam konteks atau kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil terhadap apa yang dilakukannya. Nah, yang kedua itu ahli yang mengemukakan itu adalah ada Oxendin, yang dimana menjelaskan bahwa belajar motorik adalah suatu proses perubahan perilaku maupun yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan-latihan dan pengalaman gerak yang dilakukannya. Nah, ada juga pengertian dapat diamati secara objektif bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dari dan dalam suatu satuan waktu dan ruang. Gerak di sini adalah perpindahan suatu benda dari posisi tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dapat diamati secara objektif itu suatu dimensi di mana ruang dan waktu secara fisika. Yang kedua itu ada konsep belajar gerak, yang dimana konsep belajar gerak di sini digolongkan sebagai teori belajar yang berajaskan perilaku yang dapat diamati menurut ahli Supandi dan Seba ya, yang dimana perilaku ini adalah ikatan atau bond dari rangkaian jawaban atau stimulus respon dari teori belajar stimulus respon. Nah, adapun beberapa macam konsep belajar gerak, yang dimana terdapat gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor di sini merupakan gerak memindahkan tubuh dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, macam-macam di sini gerak lokomotor ini yaitu seperti lari, lompat, loncat, living, jingkat, menderap, skipping, rolling, memanjat. Nah, bentuk-bentuk latihan tersebut merupakan gerak lokomotor yang dikembangkan. Setiap macam gerak lokomotor ini dengan mengembangkan tema-tema sesuai konsep yang dari Lamban, misalnya dikaitkan dengan konsep tubuh atau bagian tubuh, konsep ruang. Nah, yang kedua itu ada gerakan non lokomotor, yang dimana gerakan lokomotor ini adalah aktivitas yang menggerakkan anggota tubuh pada porosnya dan pelaku tidak pindah tempat. Jadi anggota tubuh pada porosnya itu pelaku tidak berpindah tempat namun bergerak. Bentuk-bentuk non lokomotor ini yaitu seperti menghindar, meregangkan otot, memutar dan berputar, mengayunkan kaki, bergantung, menarik, dan yang terakhir adalah mendorong.
Nah, ada juga gerakan manipulatif, yang dimana gerakan manipulatif ini adalah keterampilan motorik yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh, bagian tubuh yang dilihat dari jenisnya. Keterampilan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu menjatuhkan objek, melempar, memukul, maupun menendang. Nah, yang terakhir itu ada ranah gerak. Ranah gerak di sini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti kognitif. Nah, ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental, segala upaya untuk menyangkut aktivitas otak. Ya, jadi ada beberapa ranah kognitif ini memiliki jenis atau aspek. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, analisis, sintetis, dan penilaian atau maupun evaluasi. Nah, yang kedua itu ranah afektif, di mana ranah afektif ini yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Jadi mencakup watak, perilaku seseorang atau perasaan, minat, bakat, sikap, emosi maupun yang dinilai dari setiap orangnya. Nah, yang ketiga itu psikomotorik, yang dimana ranah ini merupakan berkaitan dengan keterampilan, skill maupun bertindak setelah seseorang itu menerima pengalaman belajar tertentu. Mungkin sekian dari saya, pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas atau kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.